Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Agus Abbas, kami ingin bertanya, yaitu pada waktu Pak Menteri Agama menghadiri Maulid Nabi di Jakarta, beliau menyampaikan bahwa saya sakit hati kalau ada kaum Baklawi yang dikritisi atau yang disakiti. Bagaimana pendapat dari Gus Abbas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa asbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Pak Menteri Agama mengatakan ketika Ba'alwi dikritisi merasa sakit hati. Memang masalah yang berkaitan dengan Ba'alwi ini kita harus memiliki satu sikap yang bijaksana, yang tidak boleh parsial, yang tidak boleh condong ke sana condong kemari, tetapi harus betul-betul dibuka, dibahas secara real kondisi data akurat tentang Ba'alwi itu bagaimana. Saya yakin Pak Menteri Agama ini baru mendengarkan dari satu pihak, belum mendengarkan dari yang lainnya. Maka dari itu saya cuma bisa mengharapkan supaya Pak Menteri Agama di dalam mensikapi tentang masalah Ba'alwi, kita mohon sebagai rakyat, sebagai masyarakat, jangan sampai hanya mendengarkan satu pihak tetapi juga harus mendengarkan yang lainnya, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah mengatakan, idza taqadha rajulani fala taqdi lil awwali hatta tasma'a kalamal akhar. Ketika ada dua orang yang ingin menanyakan atau menuntut kepastian hukum kepada kamu, maka kamu jangan menghukumi salah satunya sebelum mendengarkan orang lain. Ini syaratnya Rasulullah. Maka Allah menciptakan mata ada dua, kuping ada dua, supaya kita semua adalah di dalam mensikapi sesuatu itu secara bijak, supaya menguntungkan demi kemanusiaan, demi kebangsaan, demi kenegaraan, demi keagamaan, supaya keputusannya bisa menuntun masyarakat. Jangan terlihat parsial, jangan terlihat condong ke sana condong kemari, tapi harus dibahas secara ilmiah, realitanya bagaimana, secara sosialnya bagaimana. Saya yakin ketika ada pendapatnya Pak Menteri Agama seperti itu, saya yakin beliau belum dalam mempelajari masalah yang berkaitan dengan nasab Ba'alwi dan keadaan Ba'alwi. Saya dengan para kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama telah mempelajari masalah yang berkaitan dengan Ba'alwi dari berbagai buku, catatan, manuskrip, dan juga berita-berita dari Yamannya sendiri, dari Jordan, dari Maghribi, dari Mesir, banyak sekali. Dan kita sampai detik ini pun masih membuka dan membedah sampai ke ideologi dan akidah-akidahnya, dan kesimpulannya sangat berbahaya bagi umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama. Dan pemerintah dan NU dan Menteri Agama harus ada, khususnya MUI, harus ada sikap yang tegas. Tapi sebelumnya itu harus dipelajari secara dalam, jam seksama. Jangan ada tendensius ke sana kemari, jangan dibahas pure-nya bagaimana itu masalah. Kemudian kalau seandainya Pak Menteri Agama itu merasa sakit hati ketika Ba'alwi dikritik, saya tanya, kalau seandainya Mbah Hasyim Asy'ari dianggap orang bodoh, itu Pak Menteri Agama sakit hati apa? Kalau Mbah Yai Ma'ruf Amin itu dikatakan binatang najis, babi, itu sakit hati nggak beliau? Kalau seumpama Indonesia tuh istananya disebut istana setan, istana dajjal, presidennya disebut setan, menterinya disebut iblis, sakit hati. Kalau seumpama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu katanya masih di bawah Fagi Mugaddam, kira-kira sakit hati. Ketika seumpama ada Ahmad bin Zain, Habib Ahmad bin Zain itu secara spiritual katanya lebih tinggi daripada Imam Syafi'i, lalu hatinya Pak Menteri Agama tersentuh. Sakit. Saya jelas tersentuh.
dan saya jelas hal itu tidak dibenarkan. Itu sikap saya. Saya tidak memaksa kalau Pak Menteri Agama harus seperti saya. Tapi saya sebagai warga negara, sebagai rakyat bangsa, saya diperlakukan seperti itu. Kiai-kiainya dibilang ada yang dengan binatang lah, dilecehkan, bahkan condong direndahkan di mana-mana. Itu saya lebih tersentuh itu. Sehingga kita warga Nahdlatul Ulama yang terkumpul dalam PWI Laskar Sabilillah sampai detik ini kayaknya masih mengkaji tentang Ba'alwi. Jadi keputusan dan sikap perjuangan PWI Laskar Sabilillah itu jelas berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan sentimen, bukan berdasarkan nafsu, tapi ilmiah, data ilmunya lengkap. Termasuk juga masalah tesisnya Ki Imaduddin Al-Bantani. Bukan itu saja, tapi juga banyak. Maka dari itu saya minta kepada Pak Menteri Agama itu, tolong harus seimbang kalau dalam sikap sesuatu, karena masalah Ba'alwi ini kaitannya dengan agama, kaitannya dengan akidah, dengan syariat, dengan akhlak, kaitannya dengan pendidikan keagamaan dan sibghah keagamaan yang ada di Indonesia. Itu sibghahnya siapa? Apa sibghah daripada Wali Songo yang madhab Syafi'i, Asy'ariyah, Maturidiyah itu akan dirubah? Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, apakah sibghahnya mau dirubah sama orang tua? Karena menyangkut itu maka kita harus bijak, harus dipahami secara dalam dampaknya. Kalau sekedar hanya kita itu dianggap berbeda di dalam masalah keilmuan dengan para pendahulu kita dalam sikap Ba'alwi, menurut saya itu wajar karena itu masalah ilmu. Masalah ilmu itu kita tidak boleh fanatik. Salah satu contohnya seperti ini. Kalian tahu Imam Bukhari itu budakit punya kitab Al-Jami'us Sahih. Ulama mufakat Imam Bukhari itu kitabnya adalah Ashahhul Kutub Ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi itu Imam Bukhari. Tapi apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian fanatik terhadap Imam Bukhari? Tidak. Contoh begini, kalau seumpama kalian semua buka, ya, ada satu hadis, ya, di antaranya Kitabul Iman yang mengatakan riwayat dari dari Haddatsana Ubaidullah bin Musa wa akhbarana Hanzalah ibnu Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada hadis dari sahabat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Musa dari Hanzalah yang mengatakan bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin, bahwa bangunan Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara yang pada akhirnya nanti disebut sebagai rukun Islam. Di dalam riwayat Bukhari adalah satu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, satu syahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah sebagai utusan Allah. Nomor 2 wa iqamis salat, mendirikan salat. Nomor 3 wa itaiz zakat, membayar zakat. Nomor 4 itu wal haji, disebutnya haji dulu, baru nomor 5 wa shaumi ramadhana, puasa bulan Ramadan. Jadi di dalam riwayatnya Imam Bukhari dari Hanzalah sama-sama dari sahabat Abdullah bin Umar, itu riwayatnya haji dulu baru puasa. Ya kan? Syahadat kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, zakat, kemudian haji, baru puasa. Tetapi kira-kira 600 tahun setelah itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mempelajari hadis itu, termasuk riwayat yang datang di Imam Muslim bil Al-Hajjaj Al-Qushaybani. Justru ada beberapa riwayat Imam Muslim yang lebih lengkap yang disebut dengan ziyadatul thiqah. Di antaranya ada riwayat dari Sa'ad bin Ubaidah, sama-sama dari sahabat Abdullah bin Umar, yang menyebutkan bahwasanya yang disebutkan bunyal Islamu ala khamsin itu disebutnya adalah syahadat kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan dulu, baru haji. Haji yang terakhir. Jadi agak berbeda kan dengan Imam Bukhari. Tetapi di situ disebutkan bahwasanya ada, kata Sa'ad bin Ubaidah, ada seorang laki-laki bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Ya Ibn Umar,
apakah puasa dulu ataukah haji dulu? Sahabat Abdullah bin Umar tegas mengatakan, la, yang benar adalah puasa dulu baru haji dulu. Ini riwayatnya Imam Muslim, di mana Imam Muslim itu juga adalah masih riwayatnya itu adalah di bawah riwayatnya Imam Bukhari, dan yang beristihad itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 600 tahun setelah Imam Bukhari. Tapi yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah maqalahu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu adalah bunyal Islamu ala khamsin, rukun Islam itu ada 5. 1, syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Nomor 2, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan dulu baru haji. Jadi yang dipakai bukan marwahul Bukhari, sehingga walaupun ada di dalam syarahnya bahwasanya wa alaihi banal Bukhari tartibahu, Imam Bukhari juga berdasarkan hadis haji dulu baru puasa, sehingga Imam Bukhari mengatakan tartib daripada rukun Islam itu haji dulu baru puasa. Tapi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diikuti. Yang diikuti adalah yang disebutkan istihadnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kalian harus tahu, Imam Ibnu Hajar itu adalah hidupnya 600 tahun sebelum Imam Bukhari. Artinya apa? Dalam masalah keilmuan, perbaikan itu mesti harus ada, tidak boleh fanatik ya. Jadi artinya saya kira nggak jadi masalah kita berbeda dengan leluhur kita, karena memang leluhur kita pada waktu itu adalah belum ada fasilitas yang mumpuni ya, belum ada internet, komunikasi juga belum jalan, untuk mendapatkan kitab ma'al susah, manuskrip juga susah. Kalau sekarang zamannya sudah terbuka, zaman global, maka sekarang tuh apa yang belum ditemukan oleh para leluhur kita pada mbah-mbah kita sekarang sudah mulai terkuak semua. Jadi saya kira itu. Jadi menurut saya Pak Menteri Agama ya harus bijak dalam masalah ini, karena ini hubungannya dengan masyarakat banyak, dengan akidah. Jangan sampai hanya wala taj'al sana'an qaumin ala alla ta'dilu, yang seumpama karena suka kepada orang, benci kepada orang, kemudian tidak mau berbuat imbang. Jangan seperti itu. Masalah ilmu harus betul-betul bijak ya. Baik.